Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Siwi Pamungkas dengan NPM 5200211106. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menyampaikan bab 1 pendahuluan dari contoh jurnal yang saya ambil dan judul jurnal yaitu pengaruh pelatihan, motivasi, kompetensi terhadap kinerja sumber daya manusia. Lalu ada faktor yang mempengaruhi yaitu pelatihan dan pendidikan, kompetensi, motivasi diri, kinerja sumber daya manusia, keterampilan, dan disiplin kerja. Lalu di sini langsung pada bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah. Saya akan menjelaskan apa itu kinerja karyawan dan kinerja. Kinerja karyawan merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Seperti ide-ide pemecahan suatu persoalan, inovasi baru suatu produk atau jasa, bisa juga merupakan penemuan atas prosedur kerja yang lebih efisien. Jadi kinerja karyawan yang dimaksud itu seperti prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan pada organisasi, dan bisa juga suatu kegiatan meningkatkan bisnis pada suatu perusahaan. Lalu untuk kinerja, yaitu merupakan gabungan dari dua faktor penting, yaitu kemampuan minat seorang pekerja serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Maksudnya itu kinerja itu kemampuan yang dimiliki karyawan atau kualitas karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Lalu di sini ada penilaian kinerja adalah suatu sistem melalui organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan yang sesuai dengan kinerja mereka masing-masing kepada perusahaan menurut Handoko 2006. Jadi penilaian yang dimaksud itu seperti cara untuk mengukur kinerja karyawan secara kualitatif maupun kuantitatif dalam melaksanakan tugas mereka sebagaimana sebagai karyawan atau pegawai. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menjadi menurun seperti yang ada di cover tadi. Biasanya terjadi karena adanya beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu seperti pelatihan dan pendidikan, kompetensi, motivasi diri, kinerja sumber daya manusia, keterampilan, dan disiplin kerja. Menurut Anuraga 2007, 178, pengembangan karyawan melalui pelatihan bisa memantapkan kinerja karyawan, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk membentuk kepribadian karyawan atau pegawai yang profesionalisme. Di sini juga menurut Simamora 2002 menjelaskan pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. Jadi pelatihan yang dimaksud itu pelatihan yang ada dalam perusahaan itu berpengaruh sangat besar nantinya untuk kinerja karyawan, agar mereka itu memberikan skill atau kemampuan terbaik mereka sehingga perusahaan menghasilkan produk berkualitas atau produk yang terbaik. Makanya pelaksanaan pelatihan diharapkan karyawan memiliki skill yang baik sehingga karyawan nantinya mempunyai produktivitas kerja yang meningkat dan perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas juga. Pelatihan yang ada pada PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda yang ada pada jurnal yang saya ambil ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kesiapan sumber daya manusia sangat bergantung kepada sistem pengembangan kompetensi maupun skill atau motivasi dan knowledge yang dimiliki industri PDAM itu sendiri.
Salah satu sarana yang pada umumnya dipergunakan oleh PDAM untuk mengupgrade kemampuan sumber daya manusianya adalah dengan memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan diklat sendiri. Lalu di sini ada juga rumusan masalah. Rumusan masalah itu berdasarkan latar belakang penulisan rumusan masalah, yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana kinerja karyawan yang ada di PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda. Lalu yang kedua ada bagaimana pelatihan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda. Dan yang terakhir ada apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda. Lalu ada juga tujuan. Tujuan ini pun berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas. Maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Ada tiga, yaitu yang pertama ada untuk mengetahui kinerja karyawan pada PTAM Tirta Kencana Kota Samarinda. Lalu yang kedua untuk mengetahui pelatihan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen. Dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kalimat dalam penyampaian, saya mohon maaf. Ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli oleh-oleh buah pepaya. Inilah akhir penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you semua.